Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan kebaikan dan nikmatnya kepada kita. Termasuk pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan dan kewajiban. Kewajiban thalabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah. Mudah-mudahan dengan terus mengkaji agama Allah ini, kita diberi kefahaman di dalam Islam dengan pemahaman yang lurus dan benar. Pemahaman yang tidak lebih dan tidak kurang. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kita menjadi hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah fahamkan orang itu di dalam agama. Dan materi kita adalah materi akidah. Setelah kita dulu selesai mengkaji kitab Al-Wasiyah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengungkapkan tentang akidah beliau. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka kita mengkaji akidah yang ditulis oleh salah seorang imam besar dalam madhab Hambali, yakni Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita dahulu sudah mengkaji poin pertama dan kedua tentang kewajiban, bagaimana kewajiban kita terhadap dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, di mana kita supaya mengimaninya apa adanya sesuai yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita supaya menjauhi sikap merubah-rubah, yakni jangan sampai kita merubah lafaz maupun makna dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh apa yang datang dalam Quran atau telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, maka wajib diimani dan diterima apa adanya, dan tidak boleh ditolak, tidak boleh pula ditakwil, dirubah makna, tidak boleh pula ditasybih, yakni diserupakan dengan sifat yang ada pada makhluknya, dan tidak boleh ditamtsil, yakni dibuatkan permisalan untuknya. Ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita kaji dari apa yang beliau sampaikan dalam poin pertama dan kedua. Kemudian berikutnya beliau mencantumkan perkataan para imam salaf tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Muhammad
ibn Hanbal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu ila sama'id dunya wa inna Allah yura yaumal qiyamah wa ma ashbahadil ahadith nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'na wa la naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun wa la naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bi nafsahu bila haddin wa la ghayatin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kata beliau, telah berkata Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu an, yakni Imam Hanbali, termasuk murid kinasih Imam Syafi'i, termasuk salah satu dari imam madhab ahlu sunnah wal jamaah, tentang sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, yakni ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, dan bahwasanya Allah akan bisa dilihat di hari kiamat, yakni oleh orang-orang beriman, oleh ahli surga. Wa ma asbahadil ahadits, dan yang serupa dengan hadis-hadis ini, nu'minu biha, kami mengimaninya. Kami mengimaninya, kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an rahimahullah. Wa nusaddiqu biha, dan kami membenarkannya. La kaifa, tanpa menggambarkan bagaimana dia, yakni bagaimana turunnya ataupun bagaimana zatnya, tanpa menggambarkan. Wala makna, dan tanpa memberi makna yang lain, artinya makna takwil. Dan wala naruddu syai'an minha, kami tidak menolak sedikit pun darinya. Dan kami tahu bahwa segala apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasulu haqqun wala naruddu ala Rasulillah, dan kami tidak akan membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha bi aktsar mimma wasafa nafsahu, dan kami tidak akan mensifati Allah dengan sifat yang lebih banyak dari sifat yang Allah gunakan untuk mensifati dirinya, bila haddin wala ghayah, namun tanpa membatasi bahwa sifat Allah itu sekian jumlahnya, tidak pula yakni menyebutkan maksimalnya sekian. Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada yang semisal Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di mana ayat ini membantah dua kelompok langsung yang menyimpang dalam bab asma wa sifat, yakni yang pertama kelompok musyabbihah, yang kedua kelompok mu'attilah. Kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dibantah dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Sedangkan para penolak sifat dibantah dengan kelanjutan ayat, masih ayat yang sama, wa huwas samiul basir. Namun Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, memiliki nama dan sifat, dan di antara sifatnya adalah mendengar dan melihat. Yang kita tahu makhluk rata-rata juga punya pendengaran dan penglihatan, juga mendengar dan melihat, tapi tentu pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak serupa dengan yang dimiliki oleh makhluk. Sifat Allah Ta'ala semuanya dalam puncak kesempurnaan, tidak ada lagi kesempurnaan yang ada di atas kesempurnaan Allah Ta'ala. Dia pada puncaknya, tidak akan meningkat kesempurnaannya. Kesempurnaan Allah tidak akan bertambah karena sejak awal sudah pada puncak kesempurnaan. Wa naqulu kama qala, dan kami mengatakan seperti yang Allah katakan.
wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, dan kami juga mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah gunakan untuk mensifati dirinya. La nata'adda dzalik, kami tidak berani melebihi hal itu atau melampaui hal itu. Yakni inilah adab Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Allah Ta'ala, di mana ketika mengatakan perihal Allah hanya sebatas seperti yang Allah katakan sendiri perihal dirinya, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW perihal Allah Ta'ala. Tidak berani menambahi, tidak berani mengurangi, tidak berani merubah lafadz maupun maknanya, dan tidak berani mengatakan itu adalah maksimalnya, alias memberi batasan berarti hanya itu, tidak. Karena ada nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tidak beritakan, sehingga yang tahu jumlahnya hanya Allah sendiri. Karena itu nama Allah dalam kaidah Ahlus Sunnah, asma'ullah ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu, karena ada nama-nama yang Allah simpan dalam ilmu ghaib di sisinya. Dan sifat-sifat Allah apalagi? Karena babus sifat awsa'u min babil asma'. Bab sifat itu lebih luas lagi daripada bab nama. Karena setiap nama Allah memiliki makna yang menunjukkan sifat dia, tapi tidak setiap sifat Allah diambil darinya itu nama untuknya. Sehingga sifat-sifat Allah lebih banyak dari nama-namanya. Karena itu kita tidak la nata'adda dzalik, tidak berani ngomong lebih, bicara lebih perihal Allah dari apa yang sudah dikatakan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah adab. Wala yablughuhu wasful wasifin, dan tidak akan menggapai Allah Ta'ala pensifatannya semua orang yang mensifati. Semua orang yang pandai menggambarkan sifat tidak akan bisa mencapai Allah Ta'ala dalam pensifatan. Karena itu kita hanya sebatas apa yang dikatakan Allah perihal nama dan sifatnya itu, dan sebatas apa yang dikatakan Nabi perihal sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena akal manusia tidak akan bisa mensifati Allah Ta'ala dengan otak-atiknya, akalnya, tidak akan bisa. Nu'minu bil Qur'ani kullih muhkamihi wa mutasyabih, kami mengimani Al-Quran seluruhnya, baik yang muhkamnya ataupun yang mutasyabihnya, baik ayat-ayat yang jelas tegas maknanya ataupun ayat-ayat yang masih global maknanya atau masih multitafsir. Kami imani semuanya. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatih li shina'atin syuni'at, dan kami tidak akan juga menghilangkan dari Allah satu sifat pun dari sifat-sifatnya hanya karena anggapan buruk yang dibuat-buat. Semisal sifat mahabbah, sifat cinta misalnya. Kenapa? Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah tidak mengimani sifat mahabbah, sifat cinta yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah mengatakan, wallahu yuhibbul mu'minin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang beriman, Allah mencintai orang yang selalu berbuat baik. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai para ahli tobat, mencintai orang-orang yang suka bersuci. Allah mencintai. Kata Nabi, idza habballahu 'abdan yusib minhu, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memberinya musibah. Berarti Allah memiliki sifat cinta. Apa kata para
penolak sifat. Baik penolak yang menolak langsung seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, atau yang menolak tapi membuat gantinya, yakni dengan alasan takwil seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Alasannya bahwa sifat cinta itu mengandung kelemahan. Sifat cinta itu mengurangi kesempurnaan. Karena namanya cinta itu cenderung kepengaruh dengan yang dicintai katanya. Maka Ahlus Sunnah menjawab, cinta yang Anda maknai seperti itu adalah cinta Anda. Cintanya manusia, cintanya makhluk. Sementara sifat cintanya Allah tidak serupa dengan sifat cintanya makhluk. Sebagaimana sifat pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluk. Seluruh sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Kenapa sifat Allah mencintai diartikan seperti cintanya makhluk yang mengandung kelemahan? Dimana kalau sudah kadung mencintai, maka lemah di hadapan yang dicintai. Itu cintanya makhluk. Karena itu kata beliau, kami tidak akan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami tidak akan menghilangkan dari Allah satu sifat pun dari sifat-sifatnya hanya karena gambaran buruk yang dibuat-buat. Itu contohnya gambaran buruk yang mereka buat. Jadi penolak sifat itu sebenarnya mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena sebelum menolak, menyerupakan dulu. Terus mereka menuduh yang mengimani sifat itu sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya sifat cinta, itu berarti kan kayak manusia. Akhirnya menuduh pengikut manhaj salaf itu sebagai musyabbihah, mujassimah, sebagai kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Ahlus Sunnah sejak awal tidak menyerupakan, sehingga tidak perlu menolak. Kenapa mereka tidak menyerupakan sekalian pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Bukankah makhluk juga mendengar? Makhluk juga melihat? Kenapa mereka mengatakan Allah juga mendengar, Allah juga melihat? Kenapa enggak diserupakan sekalian kemudian ditolak sekalian? Kok menolak sebagian, menetapkan sebagian? Itu kontradiksi mereka. Itu kontradiksi. Kalau mereka mau jujur dengan kaidah mereka, harusnya mereka sekalian menolak seluruh sifat Allah seperti Mu'tazilah, atau mengimani semua sifat Allah seperti Ahlus Sunnah, seperti para ulama salaf. Wala nata'addal Qur'ana wal haditha, dan kami, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak berani melampaui Al-Quran dan hadis. Tidak berani melampaui Quran dan hadis. Tidak berani mengatakan perihal Allah yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakannya. Itu maksudnya tidak berani melampaui. Tidak berani menyebut Allah Ta'ala dengan istilah pusat. Karena nama-nama Allah itu semuanya husna. Kalau tidak husna, itu bukan nama Allah. Husna itu pada puncak kebaikan. Husna itu artinya terbaik. Kenapa terbaik? Karena menunjukkan sifat kesempurnaan pada puncaknya kesempurnaan. Kalau pusat, apakah itu menunjukkan kesempurnaan? Menunjukkan kesempurnaan pada puncak kesempurnaan? Sempurna dalam segala sisi? Mau istilah pusat lo bisa untuk menyebut misalnya lembaga pusatnya di mana? Kalau banyak cabangnya kan begitu.
Ya. Kalau produksi pusatnya di mana? Kalau pemerintahan pusatnya di mana, kan begitu. Sehingga istilah dekengane pusat itu maksudnya siapa? Tapi kayaknya indikasinya adalah Allah Ta'ala maksudnya. Ini tidak selayaknya. Seenaknya menyebut Allah Ta'ala, memberi nama. Seperti orang-orang awam yang menyebut Allah Ta'ala dengan sebutan yang ngecat Lombok, yang ngecat Capi. Nama-nama Allah itu Ahlus Sunnah tidak berani melampaui apa yang sudah disebutkan dalam Quran dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tatsbitil Quran. Dan kami tidak mengetahui atau kita tidak mengetahui bagaimananya wujud sifat Allah. Tidak lain kita hanyalah membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan Al-Quran, menetapkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Sebatas itu. Ketika Allah mengatakan dia punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, karena dzul jalal bukan dzi tapi dzu, menunjukkan itu sifat bagi wajah. Dan kita katakan Allah punya wajah, tapi kita tidak tahu bagaimana wajah dia. Sementara penolak sifat mengatakan Allah tidak punya wajah. Apakah mereka pernah melihat Allah sehingga memastikan Allah tidak punya wajah? Yang jelas Allah mengatakan dia punya wajah. Dan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu adalah ilmu dan sumber ilmu. Sumbernya ilmu adalah Quran dan Sunnah. Apa yang menyelisih Quran dan Sunnah berarti bukan ilmu. Apa yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah adalah kebatilan dan kebodohan. Karena al-ilmu qaulullah wa qaulur Rasul, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Sehingga ketika mereka meniadakan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah habarkan, maka itu jelas tanpa ilmu. Sementara mereka juga tidak bisa membawakan dalil. Misalnya hadis Nabi bahwa yang dimaksud wajah Allah adalah apa, begitu. Tidak punya dalil. Maka tugas kita hanyalah membenarkan Allah dan Rasulnya, membenarkan Quran dan Sunnah yang sahihah. Itu prinsip yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal atau Imam Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, qala al-Imam Abi Abdullah Muhammad, berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Berkata Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, termasuk imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masyhur, yang mayoritas kaum muslimin di Indonesia memilih madhab beliau. Beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan kepada seluruh apa yang datang dari Allah sesuai maksudnya Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan segala apa yang datang dari Rasulullah sesuai maksud Rasulullah.
Jadi bukan sesuai maksud akalnya masing-masing yang memahami. Di mana sifat-sifat Allah kalau menurut akal, kalau dasarnya penetapannya adalah akal, kita lihat hasilnya. Jahmiyah mendahulukan akal di atas wahyu. Hasilnya adalah menolak semua nama dan sifat. Mu'tazilah yang katanya ahli akal dan mengedepankan akal daripada wahyu. Kesimpulannya apa? Bahwa Allah memiliki nama tapi tidak memiliki sifat. Mereka menetapkan semua nama Allah yang dihabarkan dalam Quran dan hadis, tapi mengingkari semua sifat kecuali sifat ada. Dan mengatakan semua nama Allah tidak memiliki makna. Semua nama Allah adalah jamidah, asma' jamidah, kata Mu'tazilah. Itu akal. Kemudian Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Akal mereka gimana? Menetapkan sebagian sifat. Jadi mereka mengimani semua nama, kemudian menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lain yang banyak. Dan yang dianggap sama-sama ahlu sunnah oleh Imam Ghazali, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah sama akalnya? Ternyata enggak sama. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat, Maturidiyah 6 sifat. Dan itu juga beda. Maturidiyah menetapkan sifat Allah itu 6, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah. 6, itu aja. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Beda dengan yang ditetapkan Maturidiyah, yakni kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Kemudian oleh Imam Ghazali digabung dan dikatakan kedua imam ini adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembawa akidah Ahlus Sunnah. Sebelum tobatnya Imam Ghazali. Maka kalau digabung berarti 13 sifat. Tapi orang yang enggak paham mengatakan 20 sifat. 6 tambah 7, 13. Ini adalah menunjukkan bahwa akal itu tidak boleh bicara tentang nama dan sifat, berpendapat untuk enaknya sifat Allah itu apa. Tidak boleh. Akal kita harus taslim, menerima secara apa adanya seluruh berita Allah dan Rasulnya yang menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tanpa menolak satupun darinya, tanpa menyerupakan dengan satupun sifat makhluk, tanpa menggambarkan bagaimana wujudnya, tanpa membuat permisalan untuknya, dan tanpa merubah lafadz maupun maknanya. Itu tugas akal. Dan itulah adab. Jadi akal kita tidak boleh menghakimi Allah Ta'ala seenaknya. Karena itu Imam Syafi'i menyatakan pernyataan iman secara total sesuai maksud Allah dan Rasulnya, bukan sesuai maksud akal masing-masing. Dan karena hal berkaitan dengan gaib itu tidak bisa dinalar oleh akal, maka ya otomatis
bagaimananya diserahkan kepada Allah. Maknanya yang jelas, bahasa Arab itu maknanya jelas, ditetapkan maknanya. Maksudnya ditetapkan sesuai yang dihabarkan secara zahirnya bagaimana. Dan kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima ja'anillahi wa rasulih ala muradillah wa rasulih fa inna ahla ta'wil naqasu wa ahla tamtsil zadu. Dan di dalam perkataan Imam Syafi'i ini ada bantahan terhadap ahli ta'wil dan ahli tamtsil, yakni orang-orang yang suka merubah makna dan orang-orang yang suka membuat permisalan untuk Allah Ta'ala. Karena masing-masing dari mereka itu tidak mengimani apa adanya yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai maksud Allah dan Rasulnya. Ahlu ta'wil mengurangi. Karena hakikatnya mereka menolak sifat yang Allah sebutkan itu kemudian mencarikan ganti. Sifat Allah banyak, bisa lebih banyak dari nama-namanya. Terbukti ahlu ta'wil Asy'ariyah menetapkan untuk Allah hanya 7 sifat. Berarti mereka mengurangi. Berarti mereka juga mengingkari banyak sekali sifat. Termasuk sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat adil, sifat azamah, keagungan, sifat izzah, keperkasaan Allah, sifat kuwah, kekuatan Allah. Di mana sifat-sifat itu kok tidak dikatakan itu sifat yang wajib diimani dan ditetapkan untuk Allah Ta'ala? Kok sifat wajib cuma 7? Maturidiyah hanya 6 menetapkannya. Malah tidak menetapkan sifat mendengar, bicara, melihat dan sebagainya. Dan memang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu punya banyak perbedaan. Dan perbedaannya perbedaan prinsip dalam akidah. Cuman karena membiu kepada apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya bahwa akidah Ahlussunnah adalah akidah yang dibawa oleh 2 imam, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, orang membiu saja, ini akidah Ahlussunnah. Kemudian ada orang sufi nambahi dengan isim fa'il dari 7 sifat ditetapkan Asy'ari. Kemudian akhirnya menyebutnya 20. Orang awam ngitung, oh 20. Akhirnya menetapkan sifat wajib Allah ada 20. Terus dicarikan kebalikannya menjadi sifat mustahil. Kan cuman gitu. Yang menunjukkan itu tidak paham. Menunjukkan tidak paham. Padahal ini ilmu paling mendasar. Ilmu yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba untuk membangun imannya dan membangun tauhidnya dan membangun adab kepada Allah Ta'ala. Adapun ahlu tamtsil menambahi. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu menambahi, yakni menambahi untuk Allah sifat-sifat makhluk. Berarti mereka tidak mengimani berita Allah dan Rasul sesuai apa adanya, sesuai maksud Allah dan Rasulnya. Karena itu Imam Syafi'i menyatakan pernyataan seperti tadi berkaitan dengan banyaknya orang atau menanggapi banyaknya orang yang tidak mau mengimani apa adanya yang dikatakan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada poin yang kelima,
wa ala hada darajas salafu wa imatuhul khalafi radhiyallahu anhum kulluhum muttafiqun ala al-iqrari wal imrari wal itsbat lima warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Dan atas dasar ini atau di atas jalan inilah para salaf itu berjalan. Dan para imam khalaf radhiyallahu anhum juga berjalan. Di atas jalan inilah para ulama salaf dan khalaf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meniti jalan keimanan. Semuanya sepakat untuk ikrar dan imrar dan itsbat. Kulluhum muttafiqun 'alal iqrar. Semuanya sepakat untuk menetapkan, yakni seluruh sifat atau seluruh asma dan sifat yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Wal imrar. Jadi semuanya sepakat untuk menetapkan atau meyakini dan untuk mengimani apa adanya. Imrar itu melewati, artinya memberlakukan apa adanya tanpa merubah-rubahnya. Baik merubah lafaz seperti Jahmiyah yang kurang adab, kurang ajar kepada Allah, merubah-rubah, berani merubah lafaz, di mana istawa dirubah menjadi istaula, sehingga para ulama mengatakan lamul Jahmiyah fi istaula kanunil yahud fil hintah. Lamnya Jahmiyah dalam istaula seperti nunnya Yahudi pada hintah. Disuruh hittah, bilangnya hintah ditambahin nun. Allah mengatakan istawa ditambahin lam jadi istaula. Itu Jahmiyah. Berani merubah lafaz dan itu kekufuran. Karena itu Jahmiyah, banyak ulama Ahlus Sunnah yang mengeluarkan mereka dari 73 kelompok Islam. Artinya mereka sudah bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena rukun iman pertama tidak mereka imani. Kemudian itsbat, menetapkan, yakni semua yang Allah tetapkan ditetapkan. Lima warada minas sifat, segala apa yang telah tersebut dari sifat-sifat Allah fi kitabillah, dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tanpa mensikapinya dengan mentakwilnya, tanpa mensikapinya dengan mentakwilnya, yakni merubah maknanya. Itulah manhaj salaf. Itulah manhaj salaf yang diungkapkan oleh seorang imam besar dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Ini sebelum adanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga ini bukan Wahabi gitu loh ya. Ini 6 abad sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Kan tidak mungkin Wahabi gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau mentakwil itu Wahabi, itu gimana itu? Baik, ini Isya. Ya, silahkan adzan dulu, kemudian kita akan baca poin yang ke-6 insyaallah tentang at-targhib fi sunnah wa tahdhir minal bid'ah. Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala pada poin yang ke-6 dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad, wa qad umirna bil iktifa'i li atharihim
wal ihtida'i bimanarihim. Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk meniti jejak-jejak para salaf dan untuk mengambil petunjuk dengan menara para salaf. Jadi kalau para salaf seperti tadi dalam membangun rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah. Maka sungguh memang kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak para salaf kita dan untuk mengambil petunjuk dengan menara mereka. Wa khudzirnal muhdatsati, dan kita telah diperingatkan untuk menjauhi semua ajaran baru yang diada-adakan. Wa ukhbirna annaha minad dhalalati, dan kita telah diberi kabar bahwa segala perkara baru dalam agama itu termasuk kesesatan-kesesatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Wajib bagi kalian, kata Nabi, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang lurus di atas petunjuk yang masih akan hidup sepeninggal aku. Gigitlah sunnah itu dengan geraham, yakni pegang teguh dan gigit dengan geraham, dan jauhilah oleh kalian semua ajaran baru, perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan yakni dalam agama adalah kesesatan. Ini yang mengatakan Nabi. Kalau yang mengatakan begini selalu disebut Wahabi, berarti Nabi itu dituduh Wahabi. Ya. Dan hadis ini sahih. Di antaranya diriwayatkan Imam Ahmad dan Musnadnya, Imam Abu Dawud di kitab sunnahnya, sunannya, atau Imam At-Tirmidzi juga dalam jami'nya, kemudian Ibnu Majah dalam muqaddimah bab ittiba'i sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga diriwayatkan Imam Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Asim, Imam Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar, dan juga dinyatakan diriwayatkan oleh Al-Bazzar juga, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani juga di Sahih Jami' Shaghir. Kemudian dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qudamah bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk meniti jejak-jejak para salaf dan untuk mengambil petunjuk dengan menara mereka supaya tidak menyimpang dalam bagaimana memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah.
Dan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali sendiri dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Kata beliau, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah wa tarkul mira' fid din. Pokok-pokok ajaran sunnah menurut kami, kata Imam Hanbali, pokok-pokok ajaran sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meninggalkan semua kebid'ahan yakni dalam agama dan meninggalkan perdebatan dalam agama. Meninggalkan perdebatan adu ra'yu, adu akal, adu pendapat dalam agama. Ini adalah ajaran Ahlus Sunnah, termasuk ajaran prinsip Ahlus Sunnah. Sehingga beliau menyebutnya Ushulus Sunnah indana. Dan itu termasuk poin pertama yang beliau sampaikan dalam kitab Ushulus Sunnah. Kenapa para sahabat Rasulullah harus diikuti? Pertama, karena mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah SAW, hidup di masa turunnya wahyu. Tahu betul wahyu itu turun pada kondisi bagaimana, di saat apa. Dalam rangka kalau itu ada asbabul nuzulnya, turunnya karena apa. Dan mereka langsung mendapatkan penjelasan makna ayat-ayat Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Bukan lagi katanya, tapi mendengar langsung dari Nabi. Dan tidak pernah di zaman Nabi ada sahabat yang salah paham terhadap ayat atau hadis, terus dibiarkan tetap dalam kesalahpahaman. Belum pernah ada. Bahkan kalau ada yang keliru dari kalangan sahabat Nabi, kalau tidak turun ayat untuk meluruskan kesalahan itu, ya ada hadis Nabi yang menegur atau meluruskannya. Mereka ada di zaman turunnya wahyu. Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa para sahabat beliau itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Sehingga kalau mereka sebaik-baik manusia dan sebaik-baik generasi, khairun nas qarni, khairul quruni qarni, maka ya mereka harus menjadi panutan kita bagaimana memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah, supaya kita menjadi baik menurut Allah, dinilai baik oleh Allah. Ini kedua. Yang ketiga, karena perintah Nabi tadi, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku. Kemudian Nabi menggandengkan sunnah Khulafaur Rasyidin ke dalam sunnah beliau dalam satu dhamir ha, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Bukan peganglah dua sunnah itu, yakni sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan gigitlah dua sunnah itu, enggak, tapi beliau satukan sunnah Khulafaur Rasyidin ke dalam sunnah beliau menjadi satu dhamir. Berarti Nabi sudah diberitahu oleh Allah bahwa Khulafaur Rasyidin tidak akan membuat kebid'ahan dalam agama yang menyelisihi agama. Dan sudah ditakrir oleh Nabi, sehingga sunnah Khulafaur Rasyidin sama dengan sunnahnya Nabi.
Kemudian berikutnya, karena Allah Ta'ala menyatakan ridhonya kepada para sahabat Nabi dan orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Dan bahkan Allah menyiapi surga untuk dua kelompok manusia. Itu kelompok pertama yakni para sahabat Rasulullah. Kelompok kedua adalah kelompok alladzina taba'uhum bi ihsan. Kelompok manusia yang mau mengikuti para sahabat Nabi dengan baik. Sebagaimana itu Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannat tajri min tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan para pendahulu yang awal, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka semua dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapi untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini ke berapa tadi? Anggaplah 4. Yang kelima, kenapa kita harus mengikuti para sahabat Nabi? Apa bahayanya kalau kita menyelisih mereka? Bukankah mereka manusia, kita juga manusia? Mereka tidak maksum, kita juga enggak maksum. Bedanya mereka makan kurma, gandum dan sebagainya, kita nasi, ya, sayur dan ya, sebagainya. Jawabannya, menyelisih para sahabat Nabi itu berbuah kesesatan di dunia dan masuk jahanam di akhiratnya. Meskipun di jahanamnya berapa lama, sesuai sejauh apa penyimpangannya dari jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah umat Islam akhir zaman pecah menjadi 73 aliran? Aliran apa? Aliran akidah. Bukan pecah menjadi 73 organisasi massa, enggak. Ormas itu ratusan jumlahnya. Indonesia aja berapa ormas? Ya kan? Di Amerika ada berapa ormas? Di Australia ada berapa ormas? Seluruh dunia ada berapa negara? Dan setiap negara sedikit atau banyak pasti ada muslimnya, dan muslimnya biasanya juga membentuk ormas, ya enggak? Ada 216 negara. Seluruh dunia itu ada 216. Kalau setiap negara ada 3 ormas saja, itu berarti ada 600 ormas lebih seluruh dunia, ya enggak? Jadi bukan umat Islam pecah menjadi 73 ormas, tapi aliran. Karena itu dalam hadis yang lain, millah. Ada penyebutan firqah, 73 firqah. Pecahan ada millah. Millah itu aliran pemahaman akidah. Umat Islam pecah menjadi 73 aliran akidah. Apa kata Nabi? Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya mampir ke neraka. Insya Allah enggak kekal karena masih diakui sebagai umat Nabi. Mereka enggak kekal di neraka. Semuanya ke neraka tapi kecuali satu.
Apa satu itu? Yakni al-jamaah. Al-jamaah itu yang bagaimana? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Jadi yang selamat dari neraka itu yang sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Mafhumnya bagaimana? Berarti kalau menyelisih Nabi dan tidak mengikuti para sahabat Nabi dalam bagaimana mengamalkan ajaran Nabi, memahami dan mengamalkan ajaran Nabi, berarti tersesat. Dan kalau enggak tobat sampai mati, masuk jahanam. Mafhumnya kan jelasnya begitu. Karena yang selamat dari neraka, yang tidak tersesat, yang enggak tersesat itu adalah yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Karena itu Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa, yakni siapapun ini bisa bangsa Arab, bisa bangsa Indonesia, bisa keturunan Jawa asli, Jawas, atau keturunan ya Yaman, apa keturunan apa, bahkan keturunan Nabi sekalipun, yusyakiki Rasul, menyelisihi Rasul. Barang siapa, yakni siapapun yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Setelah jelas baginya petunjuk, Rasulullah itu begini, dia, waduh, kalau seperti itu di daerah saya belum umum. Tidak siap saya tak pilih ngikuti umumnya orang saja, misalnya begitu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Orang-orang beriman di dalam ayat itu siapa? Ketika ayat itu turun, orang beriman adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat itulah orang beriman yang sebenar-benarnya iman, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 74. Al-Anfal 74. Allah menyebutkan bahwa kaum muhajirin dan kaum ansar itulah orang beriman yang sebenar-benarnya iman. Sehingga jalannya orang-orang beriman dalam ayat 115 dari surat An-Nisa ini maksudnya adalah jalannya para sahabat Nabi. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi, nuwallihi matawalla, pasti kami sesatkan dia ke arah mana ia tersesat. Sukanya nyimpang ke kanan apa nyimpang ke kiri, dibuat merasa benar di situ. Dan kalau Allah yang menyesatkan, tidak ada yang bisa menunjuki. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kemudian itu di dunia disesatkan ke arah mana ia sukanya tersesat. Kalau enggak tobat sampai mati, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan akan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan alangkah buruknya jahanam sebagai tempat kembali. Karena kedalaman jahanam itu loh, kalau yang bagian paling dalam manusia dicemplungkan, bahkan batu dicemplungkan, untuk bisa sampai dasarnya membutuhkan waktu 70 tahun. Dan panasnya jahanam 70 kali lipatnya api yang biasa dinyalakan manusia di dunia. Kita nggak bisa bayangkan.
Karena itu alangkah buruknya jahanam sebagai tempat kembali. Dan tadi kita isyarati surat Al-Anfal ayat 74. Di sana Allah mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang telah beriman dan telah berhijrah dan telah berjuang di jalan Allah. Siapa? Ketika ayat itu turun, orang-orang yang telah beriman dan telah berhijrah dari Makkah menuju Madinah dan telah berjuang di jalan Allah bersama Nabi. Siapa? Kaum muhajirin. Para sahabat Nabi muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat tinggal mereka dan menolong mereka. Siapa? Ansar. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya iman. Dan ayat ini berlaku hanya saat itu atau sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat. Sehingga tidak mungkin para sahabat muhajirin Ansar itu murtad. Seperti tuduhan orang Syiah. Lahum maghfirat. Terus kalau ada yang bertanya, bukankah mereka juga punya salah? Punya dosa? Jawabannya lahum maghfiratu wa rizqun karim. Untuk mereka ada segala ampunan. Maghfiratun Allah nyatakan dalam bentuk nakirah fi siyaqil itsbat untuk menunjukkan keumuman, yakni untuk mereka ada segala ampunan, yakni untuk segala jenis dosa yang telah mereka terjerumus di dalamnya. Para sahabat, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, ya, karena jasa-jasa mereka yang begitu rupa, begitu besarnya. Dan juga karena mereka tidak pernah menyengaja untuk menyelisih kebenaran. Mereka itu ahli taubat, ahli inabah dan taubah. Mereka orang yang hatinya benar-benar Allah ketahui kebaikannya, hati yang baik. Mereka pemilik hati yang baik yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Rasul terbaiknya. Dan untuk mereka ada rezeki yang mulia, yakni surga. Rizqun karim, yakni al-jannah. 313 sahabat Nabi yang ikut perang Badar dijamin ampunan dan surga. 1.400 sahabat Nabi yang ikut perjanjian Hudaybiyah dinyatakan sebagai orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh, kata Allah. Dan ini ayat berlaku sampai hari kiamat. Allah ingin meyakinkan dengan kata-kata takkid, sungguh. La dan qad itu sungguh-sungguh benar-benar Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang berjanji setia pada Muhammad di bawah pohon itu, yakni di Hudaybiyah. Saat itu ada 1.400 sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Ya. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan kenapa kita wajib mengikuti para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memahami Quran dan Sunnah dan di dalam mengimaninya. Dan mereka berpesan, amir ruha kama ja'at bila kaif, imani apa adanya, tetapkan apa adanya tanpa menggambarkan bagaimananya. Ketika ayat-ayat itu berkaitan dengan hal gaib, termasuk berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jamaah sekalian, demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dari apa yang kita kaji. Dan dari sini ternyata kita mengenali dalam bab ini tidak ada beda antara
ya, akidah Imam Syafi'i dengan akidah Imam Hambali. Ya. InsyaAllah suatu saat kita kaji akidah Tahawiyah untuk menunjukkan bahwa Imam Tahawi mengabadikan akidah Imam Hanafi ternyata juga sama, gitu ya. Tidak ada beda. InsyaAllah kita kenali akidah 4 madhab dari sumber-sumbernya, tidak yang menunjukkan bahwa pengikut manhaj salaf ini adalah seakidah dengan para imam madhab ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Atau mungkin sebelum ini, sebelum akidah Imam Hanafi, kita kaji kitab Ushulus Sunnah yang ditulis langsung oleh Imam Hambali sendiri, ya, supaya kita membuktikan sendiri bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para ulama mutaqaddimin, dari para ulama salaf, sehingga kalau ada yang nuduh yang berakidah seperti ini adalah Wahabi, begitu ya. Kita tanyakan apakah Imam Syafi'i Wahabi, ya, Imam Hambali Wahabi, begitu. Baik, kita akhiri. Atau mungkin sebelum diakhiri ada 1-2 pertanyaan singkat, monggo. Tuan-tuan. Permisalan tidak sampai pada tingkat istihza billah, ya, mencela Allah, menghina Allah, merendahkan Allah, tidak. Karena mereka tidak ada niat untuk itu, ya. Tapi kurang adab kepada Allah. Jadi kita mengatakan bahwa orang yang menyebut Allah dengan sebutan pusat, menyebut Allah dengan sebutan sengecat lombok dan sebagainya, itu kurang beradab kepada Allah. Kalimatnya, ya, mudah-mudahan orangnya tidak sampai ada i'tiqad merendahkan Allah Ta'ala, sehingga itu sekedar kesalahan lafadz, kesalahan kata, ya. Dan Ahlus Sunnah terhadap orang-orang yang memilih kata-kata yang tidak syar'i, yakni tidak tersebut dalam Quran ataupun Sunnah, berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan nama atau sifatnya. Ahlus Sunnah itu istifsal, minta penafsiran, minta rincian. Kalau maksud mereka benar, Ahlus Sunnah mengatakan sebenarnya keyakinan Anda benar, hanya saja tolong lafadznya diganti yang syar'i, gitu ya. Tapi kalau maksudnya salah, Ahlus Sunnah mengatakan keyakinan Anda keliru, karena dalam ayat demikian, dalam hadis demikian. Para ulama Ahlus Sunnah menyatakan demikian. Dan itu dibahas di kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Al-Imam Ibn Abil Izziyah Al-Hanafi rahimahullah, dalam menetapkan akidah Imam Hanafi atau madhab Hanafi. Dan yakni ketika menanggapi perkataan bahwa Allah itu qadim atau memiliki nama Al-Qadim, sehingga memiliki sifat qidam. Menanggapi penjelasan pernyataan qadimun bilabtida'in, daimun bilantihain.
Al-Qadim itu bukan lafaz yang syar'i. Tapi kalau digabung dengan bila ibtida'in, itu keyakinannya berarti benar. Hanya saja lafadznya tidak syar'i karena tidak pernah Allah menyebut dirinya Qadim. Rasulullah tidak pernah menyebut di antara nama Allah itu Qadim. Maka Ahlus Sunnah menyarankan, menasihati agar mengganti nama Al-Qadim dengan nama Al-Awwal. Karena Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jangan katakan Allah itu Al-Qadim, katakan Allah itu Al-Awwal. Karena Allah menyebut dirinya Al-Awwal dengan makna bahwa dia yang pertama yang mendahului segala sesuatu tanpa permulaan. Keyakinannya tetap, tapi lafadznya yang dirubah kepada lafadz yang syar'i, lafadz yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam kitabnya. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh menghukumi sampai hati mereka dan mengatakan mereka ini berarti merendahkan Allah atau istihza. Karena kalau sudah istihza billah itu sudah kekafiran. Orang yang menghina Allah, merendahkan Allah itu terjumus pada kufur besar. Nah, kita nggak sampai menghukumi hati mereka begitu. Kita berbaik sangka. Karena rata-rata orang ngomong gitu karena awam. Tidak belajar akidah dengan seksama. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan. Baik, kalau enggak ada, alhamdulillah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.